Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Berhubung tidak pakai mic ya, jadi saya agak mengencangkan suara ya. Baik, yang sama-sama kita hormati, yang tentu saja Bapak Lukman Hakim Arifin, selaku Direktur Utama Renetros Group. Kita doakan juga Bapak Lukman beserta istri Ibu Vita, yang saat ini masih baru saya selesai ya, melaksanakan ibadah hajinya. Semoga pulang ke tanah air di akhir bulan ini semuanya lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentu juga teman-teman semua, teman-teman Renetros Group yang saat ini hadir bersama kita, dan tidak lupa juga teman-teman yang saat ini sudah bergabung di Zoom meeting. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semuanya di acara Musyawarah Buku Logika Keimanan. Mungkin teman-teman semuanya tidak asing lagi dengan Musyawarah Buku. Ini acara yang selalu kita adakan menyambut buku-buku terbitan kita. Kadang-kadang juga kita adakan berbagai diskusi di dalamnya. Ini acara rutinan kita lah. Cuman di acara kali ini agak spesial teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu sendiri, logika keimanan ini adalah terjemah dari kitab Akidah Ummul Barohin namanya, karangan Imam Sanusi, yang kemudian isinya kitab ini disyarah atau diberikan penjelasan-penjelasan atau diberikan komentar-komentar yang ditilik dari sudut pandang sains modern oleh seorang apa saya menyebutnya, saintis juga akademis, Mas Ahmad Attaka PhD, yang mana Mas Ahmad Attaka sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, sebentar lagi saya akan panggilkan ya buat teman-teman yang di Zoom atau dimanapun ya. Ya, yang tadi saya bilang salah satu spesialnya hari ini karena musyawarah buku kali ini adalah tour atau musyawarah buku keliling ya teman-teman. Musyawarah buku logika keimanan keliling begitu. Kemarin kita baru saja melaksanakan diskusi musyawarah buku ini di UIN Syarif Hidayatullah, dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, hikmat, dan seru tentu saja. Kali ini kita juga akan kembali berdiskusi atau kembali mendengarkan banyak hal menarik tentu saja dari buku Logika Keimanan yang ditulis oleh Mas Ahmad Attaka ini. Jadi sebelum saya kenalkan lebih jauh atau sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin saya langsung saja panggilkan Mas Ahmad Attaka buat bergabung bersama kita di depan. Monggo Mas. Selamat sore Mas. Selamat sore. Sehat-sehat semuanya Mas ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, Mas Ahmad Attaka yang sebelumnya, bukan sebelumnya, maksudnya memang berdomisili di Yogyakarta, mungkin sekitar 2 hari yang lalu datang ke Jakarta, dan insya Allah di esok hari masih ada rangkaian tur logika keimanan yang insya Allah akan diadakan di Universitas Paramadina sekitar jam 10. Ya mudah-mudahan semuanya juga akan berjalan lancar sampai semua rangkaian acara tur buku logika keimanan ini selesai dengan baik ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, kemarin mungkin sedikit cerita ya, sebelum lebih jauh nanti obrolannya. Kemarin mungkin kita sudah berdiskusi tentang isi dari buku logika keimanan ini di UIN Syarif Hidayatullah Mas ya. Kita sudah ngobrolin panjang lebar dengan segala macam persoalannya, perdebatannya, masalah-masalahnya. Mungkin beberapa teman yang sudah baca sepenuhnya atau sekilas begitu ya, yang mungkin bisa jadi tidak kurang akrab begitu dengan istilah-istilah sains. Mungkin teman-teman semakin penasaran begitu ya dengan istilah-istilah seperti ada Zeus lah, ada God of the Gaps lah, ada Tuhan yang spaghetti terbang lah, dan lain sebagainya. Iya, jadi Tuhan tapi dia spaghetti terbang begitu ya di barat. Itu jadi satu lelucon begitu. Ya, mungkin karena karena kemarin kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang berbagai masalah perdebatan di dalam buku logika keimanan ini. Kali ini saya ingin mengajak Mas Ahmad Attaka di kantor Renetros Group di Turas Pustaka. Saya ingin kita mungkin kali ini akan lebih membahas logika keimanan
dari titik dasarnya begitu Mas, dari titik asalnya ya, Ya. dari karya Imam Sanusi ini sendiri, dari Ummul Barohin ini sendiri. Mengapa sih kita beriman? Barangkali seperti itu ya pertanyaan dasarnya. Mengapa kita meyakini satu agama tertentu gitu? Mengapa kita meyakini agama ini adalah agama yang benar, logis gitu, masuk akal, tidak dibuat-buat, benar-benar apa ya? Tidak ada pilihan lain selain mengimani agama ini, barangkali demikian ya. Itulah yang sebenarnya mungkin juga ingin dibuktikan oleh Imam Sanusi. Nah, itu nanti yang akan mungkin kita coba ulik ya teman-teman ya. Meskipun tentu saja kita akan juga nanti membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sains modern, bukti-bukti empiris hari ini tentu saja. Ya, mungkin nanti lebih interaktif juga. Saya akan memberikan teman-teman di Zoom mungkin juga atau teman-teman di sini yang ingin bertanya, yang ingin kita anggap acara ini ngobrol santai begitu Mas ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum itu tentu saja kita ingin mendengarkan dulu Mas Ahmad Ataka, bagaimana proses kreatifnya dengan buku ini, apa apa motif di balik penulisan buku ini dan segala macamnya. Mungkin juga termasuk pengenalan diri ya Mas ya. Saat ini sedang berdomisili, sebelumnya studi di mana dan mengapa kemudian tertarik dengan sains dan logika, dengan akidah maksud saya, dan hal-hal lainnya ya yang bisa dijelaskan begitu. Tidak perpanjang lagi teman-teman, mungkin kita dengarkan dulu pengenalan dari Mas Ahmad Ataka. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, suara saya terdengar cukup jelas ya. Oke, yang di Beda Zoom emang kalau orang Jawa agak agak kalem. Ya, saya mencoba seperti Mas Husni. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah datang baik di sini ya di Turas Pustaka maupun di Zoom begitu. Apa namanya atas undangannya. Jadi sepertinya sebenarnya sudah agak lama ya ya. teman-teman Turas itu bertanya tentang kapan Mas ke Jakarta gitu. Ya. Saya bilang, oh sebenarnya sering, tapi seringnya pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam gitu. Jadi cukup tricky, tapi alhamdulillah akhirnya ada kesempatan untuk ke sini dan apa namanya bertemu dengan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Apa namanya, moga-moga meskipun ini pertama kali ya, moga-moga tidak menjadi yang terakhir begitu, sehingga ada kesempatan-kesempatan silaturahim dan juga teman-teman yang suatu saat ada rencana atau ada kesempatan main ke Jogja gitu juga feel free buat catch up dan menghubungi saya gitu ya. Jadi kapan-kapan mungkin bisa gantian saya jadi tuan rumah gitu. Meskipun rumahnya kecil ya, jadi nanti kita main di kampus saja yang luas ya. Baik, tadi Mas Husni meminta saya untuk memberikan pembuka singkat begitulah ya. Mungkin disclaimer yang selalu saya apa namanya ya ingatkan di awal itu adalah bahwa saya bukan teolog gitu ya, bukan filsuf gitu. Saya orang di bidang teknik ya, science dan engineering gitu ya, bidangnya teknik elektro, khususnya robotics. Dan saya alumni dari King's College London tahun 2015 sampai 2019 begitu, dan sekarang mengajar di Fakultas Teknik UGM. Nah, pertanyaannya, oh ngapain orang teknik kok nulis buku tentang teologi gitu ya? Tentang akidah. Tentang akidah itu pertanyaan yang sangat menarik karena sebenarnya jawabannya saya tidak berniat menulis buku dari awal. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin belum aware, jadi apa namanya tulisan-tulisan yang kemudian diterbitkan oleh teman-teman Turas sebagai Logika Keimanan ini aslinya tulisan-tulisan di blog saya. Blognya masih ada, ahmadataka.substack.com, mungkin bisa di subscribe. gratis ya. Akan ada tulisan-tulisan lain tentunya Mas ya. Ada tulisan-tulisan lain begitu. Jadi itu tulisan-tulisan yang saya tulis sejak tahun lalu ya, 2023. Dan memang isinya waktu itu saya beri judul Ngaji Sanusi di Era Teknologi gitu ya. Apa namanya judul ininya lah, judul gaulnya gitu. Jadi apa namanya ditulis di blog dan memang niatnya semata-mata untuk konsumsi
konsumsi pribadi sekaligus mungkin ya orang-orang di sekitar saya gitu ya. Karena saya ya paling share paling di sosmed ya. Sosmed pun saya sekarang hampir tidak aktif di berbagai sosmed yang saya dulu aktif, paling cuma Instagram saja begitu. Dan apa namanya, tidak ada niatan sama sekali untuk menulis buku dan apa namanya, menerbitkan gitu ya, karena ya tadi kan, saya ini siapa sih gitu ya. Saya, siapa saya kok sampai berani menulis penjelasan atau syarah atas Ummul Barohin gitu ya. Jadi saya merasa apa namanya, sebetulnya waktu itu ya tulisan ini lebih ditujukan kepada saya sendiri. Buat apa saya nulis untuk diri saya sendiri gitu ya, karena memang pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis di buku ini itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di kepala saya dalam mungkin 10 tahun terakhir ya, 10-15 tahun terakhir sejak saya kuliah begitu. Sejak awal kuliah di Sejak awal UGM? kuliah juga. Nah, Sebelum ke London berarti, Mas, ya? sebelum ke London bahkan ya. Jadi, karena saya orangnya suka fisika, jadi dulu ikut olimpiade fisika gitu ya, terus ambil kuliahnya teknik gitu, teknik elektro, dan saya suka baca ini ya, buku-buku sains populer gitu. Misalnya yang saya sering ceritakan, karena menurut saya ini salah satu buku yang sangat bagus ya, itu adalah buku Kosmos. Judulnya Kosmos, penulisnya namanya Carl Sagan, dan selalu saya memberi joke ya, kalau orang Jogja, ini Carl Sagan ini lahirnya bukan di Sagan gitu ya, itu nama daerah di Jogja. Mohon maaf Mas, teman-teman ini orang Jakarta semua ya? Jakarta semua ya. Ya, Carl Sagan dan apa namanya, itu cukup cukup, wow, karena beliau seorang scientist, tapi juga beliau menulis tentang sains secara populer. Gitu. Termasuk ada seriesnya ya, di YouTube kayaknya ya sekarang dirilis, dulu di BBC gitu ya, tentang kosmos ini, dan beliau adalah seorang yang Tentang buku ini berarti, Mas? tentang konten dari buku ini. Oh. Ya, jadi beliau cerita tentang macam-macam, cerita tentang universe-nya, tentang planet-planet dan seterusnya gitu. Nah, tapi memang saat itu gitu ya, yang saya ingat betul itu adalah ketika saya membaca bagian-bagian di buku ini yang memunculkan pertanyaan. Nah, misalnya Sagan itu terkenal berkata bahwa ya alam semesta ini adalah segala sesuatu yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Nah, gitu. Oke, berarti sebentar Mas ya, ini Siap, sedikit sambil ini ya, ngobrol. tapi berarti Mas itu adalah sesuatu yang masuk akal ya ketika misalnya kita nonton film Spider-Man gitu ya, DC, Marvel dan segala macam, dan mereka bilang ada multiverse gitu, dunia yang banyak ini gitu misalnya, jadi ada Husni lain, ada Ataka lain di dunia sana gitu. Iya. Itu adalah hal yang mungkin secara teori? Secara fisika sih itu bisa saja. Bisa saja terjadi? Bisa saja terjadi, dan bahkan itu salah satu apa ya, mungkin teori gitu ya, yang digunakan untuk menjelaskan kenapa kok alam semesta ini seperti ini gitu. Kenapa enggak hukumnya berbeda gitu. Nah, terus beberapa saintis mengemukakan ya waktu dulu alam semesta bermula itu sebenarnya nanti dia apa namanya ya, Big Bang-nya itu ada banyak gitu. Jadi universe sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya itu teori yang sangat sulit untuk dibuktikan. Jadi masih inilah ya, masih berdebat gitu. Jadi saya tidak bisa mencari Husni lain di alam lain. Nggak tahu deh. mungkin di alam lain apakah sudah menikah atau belum? Nah, itu. Ya. Semoga belum ya. Ya, baik, Mas. Ya awalnya berarti memang terpantik sejak, bahkan mungkin kalau tadi cerita Mas Ataka, bahkan sejak sebelum kuliah Mas ya? Itu saat kuliah awal-awal. Saat kuliah awal-awal, mulai baca Carl Sagan dan lain-lainnya. Hawking juga ya? Betul. Oke, itu di bidang sains ya, yang sekarang pada akhirnya Mas Ataka fokuskan lah begitu, sampai kuliah S3 ke London dan segala macam, akhirnya juga mengajar di teknik UGM. Baik, itu di bagian fisika atau sains dan tekniknya. Tapi dengan akidah Islam nih bagaimana? Pertemuan awalnya bagaimana kan? Pertemuan ya. Apakah misalnya di SMA Mas Ataka begitu sambil belajar sains tapi juga belajar teolog begitu ya? Ya, sebenarnya tidak ya. Jadi memang saya dulu sebetulnya lahir di Banyuwangi, terus tinggal bersama almarhum kakek gitu ya. Karena orang tua saya di Jogja. Lahir di Banyuwangi. Lahir di Banyuwangi, dan kakek itu punya apa ya, langgar gitu di Banyuwangi. Langgar itu bukan ini ya. Oh, ini ada kucing mau ikut dengerin. Masuk ke frame. Jadi waduh, mantap. Iya. Ke bawah dulu. Makanannya di sana, Ya. Dan apa namanya?
ya biasa lah ya, maksudnya Mhm almarhum mbah saya punya langgar dan beliau mengajar di situ, mhm. bantu juga sama saudara yang, alumni pesantren di Madura gitu ya. Mhm mhm. Iya biasa kita diajari tentang, apa, kalau di kampung-kampung itu biasanya ada nazamnya ya tentang sifat-sifat Allah gitu ya. Mmm. Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya Oh, gitu. nyanyi-nyanyian, Iya, puji-pujian, iya puji-pujian, iya iya. tentang Yang dibiasakan dari sejak kecil? sejak kecil, itu sifat 20 gitu ya. Iya, Nah, apa namanya, diulang-ulang gitu. Meskipun ya waktu itu kan masih SD ya, mhm. jadi nggak pernah itu kayak, dikasih tahu tentang kok kita mempercayainya, Allah itu wujud, Iya, qidam, heeh. baqa, berbeda dengan makhluk dan seterusnya. Nah, Yang penting hafal saja nih, yang Mas? penting yang ngerti dulu Iya gitu iya ya, ngerti dulu. Nah, ketika, tadi ya, ketika mulai muncul pertanyaan-pertanyaan tadi, terus saya kemudian jadi bertanya-tanya gitu. mhm. Sebenarnya, kenapa ya kalau orang Islam itu beriman gitu, dan kenapa kok yang diimani itu Tuhan yang punya sifat-sifat seperti tadi gitu. Nah, apa namanya, karena kan ini ya, kalau kita baca baca buku-buku sains populer gitu ya, Mhm ya kita hidup di dunia yang sains itu, di sekeliling kita mampu mhm. menjelaskan alam dengan baik, ya menurut saya wajar kalau orang bertanya gitu. Nah, terus bisa nggak sains membuktikan keberadaan Tuhan gitu misalnya. Nah, ya itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup, apa namanya, sering muncul gitu Mhm ya, mhm. dan akhirnya memang baru di situlah saya tahu bahwa, oh ternyata di Islam itu ada disiplin ilmu teologi gitu ya, ilmu Mhm. kalam yang secara serius menjawab pertanyaan itu. Kenapa Tuhan itu ada barangkali Kenapa begitu Tuhan ya? itu ada begitu, dan itu cukup apa ya, pertama kali ya saya masih ini ya, awal-awal masih mungkin semi skeptis gitu ya. Apakah Tuhan ini ada Apa, atau tidak sih gitu ya? bukan soal itunya ya, Bukan? Enggak ya? Enggak ya? kalau dulu ya, Mohon maaf mohon tapi maaf. skeptis dalam artian skeptis dalam artian begini, apakah karya-karya teolog yang ditulis kayak ratusan tahun yang Iya iya. lalu gitu ya, memang masih relevan gitu ya, Untuk diterapkan pada saat ini. untuk zaman pada saat ini. Karena kan misalnya Imam Sanusi ya, beliau, hidup ya beberapa abad yang lalu, Mhm. di era di mana ya sains belum seperti sekarang gitu. Iya iya. Nah, dan di situ memang awal-awal saya, saat apa namanya, mengkaji kembali gitu ya, saya baru tahu kan ternyata sifat 20 itu ya salah satu yang mempopulerkan adalah Imam Sanusi gitu ya, dan kemudian saat mengaji itu ternyata beliau tidak hanya ini ya, tidak hanya berkata mengklaim gitu ya bahwa Tuhan itu sifatnya ini, tapi beliau Punya bukti. punya bukti. Nah, makanya judulnya kan Ummul Barohin ya, Iya. gitu kan, induk bukti-bukti gitu. Nah, bukti-bukti. Dan disitulah kemudian apa namanya ya, ya saya kemudian semakin apa namanya, terdorong untuk mendalami, apa namanya, topik ini gitu. Berarti yang kita apa namanya, yang kita kaji atau yang kita hafalin dulu pas kecil ya, Mas, ya, Mhm, Allah wujud tidak bako sampai selesai ya, itu sebenarnya dasarnya dari Ummul Barohin? dari Ummul Barohin. Nah, salah satu Secara yang tidak langsung ya, sebenarnya guru-guru dulu itu ngambilnya dari Ummul Barohin, mhm, yang diajarkan secara apa ya, tradisional lah ke tradisional, teman-teman betul, ke kita semua gitu pas betul, masih apa namanya, madrasah masih diniyah itu. unyu-unyu ya, gitu. Oh, iya iya iya. Berarti Ummul Barohin ini sendiri, apa ya saya menyebutnya, berarti kan ada kita kita berasumsi ini dulu Mas ya, berarti Mmm, Ummul Barohin ini bisa jadi punya satu kekuatan tertentu atau keistimewaan tertentu, kitab mmm, Ummul Barohin karangan Imam Sanusi ini, sehingga kemudian ulama-ulama kita yang terdahulu, ya mmm, katakanlah guru-guru kita di awal ya, ya, ulama-ulama kita yang terdahulu perlu untuk mengajarkan ini dan meringkas buku ini sehingga menjadi mmm, ya kita tahu ada sifat 20, mmm, 20 yang wajib bagi Allah, ya, mustahil bagi Allah dan lain sebagainya, sifat nabi dan sebagainya. mhm, Nah ini apa keistimewaan ini gitu Mas? Kira-kira iya, sehingga ya kita bayangkan dulu lah begitu. Apa betul betul, keistimewaan Ummul Barohin ini sehingga kemudian menjadi pilihan utama barangkali bagi ulama-ulama dahulu untuk menjelaskan akidah gampang, mmm, secara mudah, bahkan untuk anak-anak. mmm, ya. Kira-kira apa bayangan kalau di Mas Ataka? Ya, betul. Itu pertanyaan yang juga sangat menarik ya, dan Mhm itu, juga sebetulnya berkaitan dengan kenapa kok saya mhm. nulisnya itu referensi utamanya atau Ummul yang Barohin Ummul ya? Barohin Iya gitu iya ya. iya. Karena memang, ini Mas, pertama kalau kita bicara tentang apa namanya, teologi itu kan seperti sesuatu yang apa ya, wow gitu ya, Iya yang sesuatu yang ndake-ndake, daki-daki daki-daki. yang rumit gitu ya. Heeh. Nah, eee
Dan memang begitu maksudnya. Dan memang demikian ya Mas ya. Memang demikian. Ada karya-karya yang apa namanya ya? Karya-karya teologis yang tebelnya itu hukum itu semua, menjadikan itu semua sesuatu yang bisa diakses oleh orang kebanyakan. Artinya menyederhanakan. Menyederhanakan dan makanya namanya ini ya, Ummul Barohin. Jadi kayak beliau tuh mengumpulkan gitu ya. Di antara semua argumen-argumen ini gitu ya. Yang daki-daki Ini ini yang daki-daki ini. Saripatinya itu ini. ada di sini. Ada di sini. Artinya dengan mengetahui saripati ini saja, Ya. apakah itu cukup? Itu dianggap cukup oleh Imam Sanusi. Paling tidak untuk standar paling bawah lah. Paling bawah, ya. betul. Dan beliau kan sebenarnya punya karya-karya lain ya, selain Ummul Barohin yang istilahnya itu ya kalau kita mau belajar lebih dalam ada juga. Oh, ada di atas Ummul Barohin ya. Di atas Ummul Barohin. Ada buku-buku karya Imam Sanusi lain yang lebih daki, katakanlah begitu Mas ya. Lebih daki lagi begitu. Betul. Oke, berarti artinya sebelum nanti kita ini Mas ya, sebelum nanti kita coba runutkan nih. Betul. Apa nih Ummul Barohin yang katakanlah bukti-bukti saripati, bukti akidah Islam ini yang katakanlah nanti kita runutin ya, sehingga kita bisa mencapai kualitas paling tidak tuh kita udah beriman dan Islami paling tidak ya. Tapi apa, coba kita kasih contoh sedikit ya Mas, yang katakanlah ini nih daki banget ya, tapi bisa ringkas, sederhana dan gampang untuk kita bayangkan dengan Imam Sanusi kira-kira. Oke, siap. Sebetulnya ini apa namanya berkaitan dengan poin utama yang ingin disampaikan Imam Sanusi itu begini. Di awal tuh beliau berkata di awal buku ya, di awal buku bahwa wajib bagi setiap orang yang mukallaf gitu ya, ya kita semua di sini gitu. Yang sudah balik, balik, akil dan seterusnya gitu ya. Apa wajibnya? Ternyata kewajiban pertamanya itu bukan apa? Bukan sholat gitu ya, bukan zakat, bukan haji dan seterusnya. Ternyata kewajiban pertama itu di situ ya, itu adalah mengetahui apa yang wajib bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan, apa yang mungkin bagi Tuhan, yang boleh bagi Tuhan. Begitu juga apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang mungkin bagi Rasul. Oh, sebelum nanti kita menjalankan syariat dan lain-lain, hal-hal ini tuh yang paling dasar dan paling wajib untuk seorang mukallaf. Betul, karena kan kalau kita beribadah tapi kita tidak tahu kita tuh kenapa beribadahnya kepada siapa, ya itu jadi ini ya. Ya aneh juga ya Mas ya. Kita sholat ya, tapi kita tidak tahu sholat ke siapa tuh aneh juga. Benar. Nah, dari situ kemudian baru Imam Sanusi menjelaskan buktinya kan gitu. Jadi dijelaskan dulu bahwa Tuhan itu sifat wajibnya, misalnya ada ya, wujud ya. Terus kidam itu tidak berawal, baqa itu tidak berakhir, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, berbeda dengan makhluknya dan seterusnya gitu ya. Baru kemudian tentang Rasul. Nah, kalau dicontohkan gitu ya, misalnya satu hal yang sangat krusial itu adalah tentang sifat wujud gitu. Sifat ada. Jadi kenapa kok Tuhan itu ada? Iya. Dan argumennya sebenarnya tidak rumit ya, tidak rumit gitu, karena Imam Sanusi menggunakan argumen yang dikenal sebagai dalilul hudus gitu ya. Argumen bahwa ada Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari fakta bahwa alam semesta itu punya permulaan. Oke, berarti alam semesta pada satu kondisi dulunya ini nggak ada gitu Mas ya. Kemudian ada. Dan awal mula adanya alam semesta ini bisa dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ya ada. Betul. Nah, karena kalau kalau alam semesta itu ada dengan sendirinya, gitu kata Imam Sanusi, maka itu sebenarnya sama dengan mengatakan ada dua kemungkinan, sama-sama mungkin, tapi yang satu itu terpilih gitu, yang satu itu rojih gitu ya, muncul dibandingkan yang satu lagi. Nah, jadi misalnya nih, ini ada undi-undi kan gitu ya. Iya. Undi-undi ini bisa jadi matang, bisa jadi nggak matang kan gitu. Ini matang ya kayaknya. Nah, yang rojih adalah yang matang ya. Yang rojih adalah yang matang. Nah, nggak mungkin undi-undi itu matang tanpa ada sebab di luar undi-undi tersebut.
Ya, sebab ini bisa jadi dimasak dan lain Ya, sebagainya berarti, Mas? dimasak dan mengalami apa namanya ya, Mhm. artinya ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu, Mhm. gitu. Nah, kemudian Imam Sanusi, apa namanya, menyimpulkan bahwa sesuatu itu adalah Tuhan, gitu. Sesuatu yang menjadi sebab ini? Menjadi penyebab adanya alam semesta. Oh, Ya. tanpa tanpa ada oke. Sementara kita udah pastikan kalau sebelumnya alam itu tidak ada gitu, Tidak Mas, ada, ya? betul. Kan by default tidak ada. Mhm. Nah, dari situ kemudian nanti argumennya itu, apa namanya, secara runut gitu ya, digunakan untuk menunjukkan bahwa ini loh sifat-sifat Tuhan. Karena kalau ada yang menciptakan, maka pencipta ini tidak boleh bermula. Karena kalau dia bermula nanti butuh lagi kepada pencipta yang lain gitu ya. Oke oke oke. Butuh lagi dan seterusnya. Nah, jadi harus berhenti gitu. Makanya tidak Oh. pertanyaannya lagi, kenapa kok sirkulasi udara tidak lancar? Ada lagi. Oh, mungkin karena jendelanya kurang. Ya. Jendelanya kurang sehingga anginnya tidak masuk. Nah, kenapa kok anginnya tidak masuk? Nah, jadi sebenarnya penjelasan saintifik itu sebetulnya bisa ditanya lagi. Oh, tidak semaunya ketika sains meneliti sesuatu itu tidak selalu berhenti, gitu saja. Tidak selalu berhenti. Pada akhirnya sebenarnya sains akan berhenti di hukum alam paling basic, gitu. Hukum-hukum fisika. Sebenarnya sering bersanda ya saintis. Jadi orang kimia itu bilang, Ya. biologi itu sebenarnya kimia. Oke. Tapi dipakai untuk makhluk hidup. Hmm. Orang fisika bilang karena pada esensinya kan itu atol gitu. Oh. Ya, bahwa pada akhirnya kembali ke hukum alam, misalnya relativitas Einstein gitu ya. Tapi kenapa sih kok alam itu dijelaskan dengan relativitas Einstein? Kenapa nggak hukum yang lain gitu misalnya? Pun juga sesuatu yang mungkin gitu.
Karena nggak harus kok alam semesta ini relativitas umum gitu ya. Kita bisa membayangkan alam semesta dengan hukum tidak melanggar, tidak membuat itu jadi irasional. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, disitulah sebetulnya Oh, berarti ketika misalnya alam semesta jadi aware bahwa sebetulnya sains. Oh, berarti ketika misalnya alam semesta mengatakan kemungkinan ya? Iya, pada dasarnya kemungkinan. Karena Tidak menjadi satu kepastian yang ajeb gitu, Mas. iya, nggak sebenarnya kalau menurut saintis sih itu Iya. akan selalu terjadi ya. Tapi kalau kita bicara lebih dalam ya, kok saintis tahu gitu kalau hukum fisika itu akan selalu terjadi. Nah, mereka akan bilang ya selama ini terjadi kok kan gitu ya. Oh iya, Ya, maksudnya karena adanya kejadian yang terus menerus. Betul, Begitu, Mas. betul. Tapi kan sesuatu yang selama ini terjadi belum tentu selalu terjadi. Oh iya, Ya, iya, iya. misalnya selama ini selama ini Mas Husni ganteng gitu ya. Kalau itu selamanya, Mas. Oh, Insya Allah ya. Iya, tapi belum tentu besok ganteng gitu ya. Oh, Mohon maaf ya. Iya, iya, iya. Oh, tadi contoh apa? Ya, contohnya banyak lah ya. Iya, Tapi iya, iya. kita sebenarnya ini kalau di Barat tuh David Hume yang bilang gini ya. Kalau di tradisi Muslim kan Al Ghazali yang terkenal bilang seperti itu. Meskipun sebelum Al Ghazali juga para teolog juga bilang bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa membuktikan sesuatu yang selama ini terjadi itu akan terus terjadi. Nah, karena itu kemungkinan gitu, it's possibility gitu. Dan tadi mau hukum alamnya A atau mau hukum alamnya B itu sebenarnya tidak ada yang istimewa gitu ya. Bisa jadi hukum alamnya berbeda gitu. Nah, pertanyaannya kok bisa hukum alamnya begini dan tidak yang lain? Iya. Pada akhirnya itu butuh bukti argumentasi yang lain yang tidak pakai sains. Oke. Nah, itu disitulah argumen yang digunakan Imam Sanusi kurang lebih dan para teolog. Gitu. Bahwa kalau ada kemungkinan banyak dan yang wujud itu salah satu, maka itu pasti butuh sesuatu yang lain. Nah, yang tidak mungkin ya? Yang tidak mungkin. Artinya yang niscaya maksudnya? Yang niscaya. Karena kalau dia mungkin juga butuh lagi ke sesuatu yang lain lagi. Butuh lagi sesuatu yang lain lagi. Akhirnya menjadi mungkin yang terhingga, nggak berujung. Nah, saya kayak udah jadi sains gitu rasanya. Itu sebenarnya lebih ke filosofi sih kalau karena sains berarti di hukum alam tadi. Nah, jadi itu yang kenapa kok Imam Sanusi di awal itu bilang ya, I'lam anal hukmal aqliyat ana siru fi thalathati aqsam itu ya. Hukum rasional itu terbagi 3 gitu ya misalnya ya. Itu karena memang beliau akan menggunakan argumentasi deduktif di situ, rasional. Bukan sains gitu. Iya, iya. Bukan sains. Nah, jadi di situ jadi di buku ini tuh saya tidak sedang ingin membuktikan Tuhan lewat sains. Oke. Saya bilang bahwa untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang disampaikan oleh Imam Sanusi. Oke, ini tadi kita ngelipir dikit Mas ya. Ini ngelipir dikit lagi nih. Jadi serius banget ya. Nggak apa Mas. Kan seru. Langsung hening gitu. Kucingnya butuh dipanggil lagi. Ya tapi oke, kalau semisal berarti kan tadi kalau kita anggap satu kesimpulan bahwa sains itu tidak serta-merta bisa membuktikan keberadaan Tuhan ya. Terus gimana pandangan Mas Atakan dengan banyaknya saintis menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada? Ya. Atau paling tidak satu kan Tuhan itu aja begitu. Jadi agnostik dan segala macam begitu ya. Iya, iya. Dan maksud saya adalah bagaimana pandangan Mas Atakan dengan mereka dan Mas Atakan dengan pandangan mereka ini gitu Mas. Apa yang kira-kira perlu atau lubang celah dari pandangan-pandangan ini begitu? Betul, betul. Ya sebetulnya memang ini ya, apa namanya, at the end of the day, ya setiap orang silahkan berpendapat gitu ya. Tapi sebetulnya memang saya jadi ingat ada matematikawan dari Oxford namanya Profesor John Lennox. Ya. Itu salah satu apa ya, apologis gitulah ya, orang yang beragama Kristen terus apa namanya, tapi juga saintis gitu ya. Dan beliau banyak menulis tentang ini dan banyak penjelasannya yang secara apa namanya, secara dasar bisa diterima oleh Muslim karena tidak bertentangan dengan teologi Islam. Salah satunya tentang ini, tentang kenapa sih kok banyak saintis itu menjadi tidak percaya Tuhan atau at least mereka memilih agnostik gitu, memilih untuk nggak bisa nih dibuktikan gitu ya. Nah,
Pertama menurut Profesor John Lennox itu klaim klaim bahwa banyak saintis tidak percaya Tuhan itu sebenarnya tidak tepat. Oh, Tidak tepat. Karena sebenarnya ini kalau kita ngomong saintis secara umum ya iya, dari iya. zaman Dari zaman zaman bahkan revolusi Nabi Nuh lah misalnya sampai sekarang lah. ya bahkan dari zaman inilah revolusi saintifik misalnya. Iya. Isaac Newton ya misalnya Galileo, Copernicus itu ilmuwan-ilmuwan yang sangat percaya pada Tuhan. Iya, Mas. Iya, ilmuwan-ilmuwan yang sangat percaya pada Tuhan. Jadi apa namanya? Kan banyak orang yang bilang ya, oh Galileo itu dipersekusi gitu Iya, ya. oleh gereja. Agamawan dan ya betul, tapi sebenarnya persoalannya bukan soal ada Tuhan atau tidak gitu. Oke. Persoalannya tinggal karena Galileo itu mengkritisi apa namanya? Aristotelianism lah ya. Karena zaman dulu itu kan sains itu kan masih sepaket ya sama filsafat. Iya, iya. Nah, kebetulan pandangan Aristoteles itu yang dipegang oleh kalangan agamawan saat itu untuk menafsirkan kitab suci gitu. Bahwa ya apa namanya bumi ini bukan alam semesta gitu. Nah, menurut Galileo enggak. Berarti berbeda dari pandangan Aristotelian Berbeda yang dengan dipakai Aristoteles gereja. yang dipakai gereja. Tapi Galileo tetap percaya Tuhan. Bahkan Galileo itu yang kalau kita kan di Muslim kan mengenal ada ini ya ayat-ayat kauniyah Iya, dan iya. ayat-ayat qauliyah gitu ya. Ayat-ayat alam semesta Ayat itu, alam Mas, ya. semesta dan ayat kitab suci gitu. Galileo punya statement yang sangat mirip seperti itu. Dengan kauniyah ini. Jadi menurut Galileo alam semesta itu book. Nah, wahyu itu ya book of apa namanya? Ya, book of ini ya, holy book gitu. Iya, holy book. Tapi dua-duanya bersumber dari Tuhan gitu. Itu menurut Galileo. Jadi yang pertama itu tidak selalu tepat. Tapi memang betul bahwa semakin ke sini semakin banyak apa namanya ya? Saintis yang at least menjadi agnostik atau bahkan menjadi tidak percaya Tuhan. Nggak keren gitu, Mas, agnostik. Apa namanya, saintis tapi Iya. Nah, percaya Tuhan tuh kayak nggak keren gitu. sebenarnya di era modern saat ini masih banyak juga yang percaya Tuhan. Oh, masih banyak, Mas. Masih banyak juga. Nah, tapi at the end of the day sebetulnya kita memang perlu membedakan mana sih sebetulnya teori sains Iya. dan mana sebetulnya pernyataan seorang saintis. Ini menurut Profesor Lennox dan saya juga percaya itu. Dan sebetulnya Imam Al-Ghazali misalnya juga berkata seperti itu di Tahafut misalnya ya. Karena misalnya waktu itu konteksnya Imam Al-Ghazali diskusi dengan para filsuf gitu kan. Iya. Ya para filsuf ini teori-teori matematikanya, teori-teori ilmu alamnya waktu itu ya, natural filosofinya itu memang akurat, gitu. Bisa dipercaya. Tapi bukan berarti pandangan tentang Tuhan, pandangan filosofisnya lah, metafisisnya lah, belum tentu itu akurat. Jadi Imam Al-Ghazali itu kalau bahasa sekarang itu apa ya? Berusaha mendemarkasi gitu ya, memisahkan. Memisahkan ya. Yang ini itu natural philosophy, science gitu ya. Iya. Yang ini tuh metaphysics gitu. Yang nanti berhubungan dengan Yang Tuhan. berhubungan dengan Tuhan. Dan orang yang sainsnya benar gitu ya, belum tentu loh metafisiknya benar gitu. Terjadi juga saat ini. Misalnya tadi ketika saya baca Carl Sagan, dia bilang bahwa alam semesta segala sesuatu yang ada, itu tidak harus kita setujui karena itu pernyataan bukan pernyataan saintifik. Malah bukan, Mas? Bukan, itu pernyataan filosofis. Oke, artinya tidak bisa dibuktikan secara secara nyata nggak bisa gitu. Pernyataan saintifik itu teori sains misalnya ya sama dengan MC kuadrat gitu ya misalnya ya. Waduh. Mekanika kuantum. Saya berhenti di SD nih, Mas, yang kayak gini nih. Ya, ini contoh aja contoh. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang menurut Prof Lennox juga yang saya juga setuju. Problemnya itu bukan science versus religion gitu ya. Problemnya itu sebenarnya adalah religion versus naturalism. Naturalism itu pandangan yang menganggap nature itu segala sesuatu yang ada. Sainsnya sendiri nggak menganggap begitu. Sains fokus pada membahas nature. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa ada atau enggak tuh di beyond nature. Oh iya, yang di luar dari alam semesta ini ada apa tidak? Nggak bisa saya bilang begitu, karena dia fokus ke natural phenomena gitu, by definition gitu ya. Iya. Nah, memang ketika saintis seperti Hawking misalnya atau Dawkins atau Sagan tadi mereka bilang di bukunya seperti itu sebenarnya statement filosofis bukan statement saintifik. Nah di sisi itulah kita bisa berbeda dan kita bisa berargumen.
terkait itu. Dan tidak kemudian menjadi satu kepastian juga begitu. Tidak, itu nggak sepaket gitu. Mhm. Itu nggak sepaket. Kita bisa kok mempercayai teori sains tanpa harus mempercayai pandangan scientific Mhm. filosofi dan Oh, dan tentang apa namanya, ya naturalismenya ya, naturalisme. semua yang ada itu seolah-olah yang ada di depan mata begitu barangkali Betul, Mas ya. nature gitulah ya. Mereka tidak peduli dengan sesuatu di luar alam semesta ini gitu ya, Iya, yang mereka termasuk menganggap juga Tuhan. iya, mereka menganggap itu nggak ada. Oh, bahkan menganggap tidak ada? Iya, yang naturalisme menganggap tidak ada, yang agnostik menganggap tidak bisa dibuktikan. Mhm. Oke, Gitu. ketika tadi kita apa namanya dengan, teori saintifik artinya bisa mempercayai teori saintifik, sekaligus kita juga bisa berakidah Hmm. yang benar tentu saja ya, Ya. dan ini bisa berjalan beriringan katakanlah demikian Mas ya, tanpa harus, apa ya saya bilangnya, tanpa harus ketika misalnya jadi orang yang beriman gitu, menjadi orang mukmin, kemudian kita harus membantah semua teori sains gitu, itu tidak perlu berarti ya? Iya, bukan hanya tidak perlu ya, Imam Al-Ghazali itu sampai bilang itu musuh agama. Orang yang percaya agama tapi tidak percaya teori sains, Iya, itu musuh agama. itu musuh agama? Karena orang ya saintis jadi akan bilang gini dong, oh kalau menjadi agamawan itu harus menolak sains, ya mohon maaf, mungkin mereka akan berpikir ya mending saya menolak agama gitu. Bukan saya yang bilang gitu ya. Iya, iya. Tapi kurang lebih seperti itu. Gitu. Iya, iya, iya. Itu kenapa tadi demarkasi itu penting. Teori sains ya kita lihat di dunia saintifik seberapa baik dia menjelaskan alam. Tapi persoalan teologis ya kita itu hal lain gitu. Nah, itu yang didiskusikan oleh Imam Sanusi dan para teolog yang lain. Tanpa harus apa namanya semuanya harus saling membantah atau saling pengen digabung-gabungkan Iya, gitu. jadi yang ditolak itu pandangan filosofisnya, bukan teori sains. Teori sainsnya bukan demikian ya. Iya. Oke, kalau kemudian kita ke ini lagi Mas, ke ngomongin Ummul Barohin Imam Sanusi lagi begitu. Ya. Kira-kira nih untuk ya kita mungkin dari SD dan segala macamnya belajar teori-teori sains gravitasi dan segala macam, saya kayaknya cuma tahu itu Mas. Tapi oke, kita apa namanya ya, kita taruh di sini dulu ya gitu. Ya. Dengan akidah Islam ini, kira-kira gimana Mas? Apa yang kira-kira mana nih standar paling rendah bagi kita untuk bisa disebut sebagai seorang yang beriman? Maksudnya kita apa yang perlu kita ketahui nih tentang konsep ketuhanan untuk bisa dianggap sebagai orang yang mukmin gitu? Apakah cukup sekedar menyatakan syahadat saja tanpa misalnya tahu artinya gitu? Kan bahasa Arab ya misalnya gitu. Tapi apakah itu sudah beriman atau bagaimana kira-kira dalam konsep ketuhanannya? Dalam apa namanya kerangka teologi gitu. Ya. Wah, ini pertanyaannya tambah sore tambah berat ya. Iya, jadi ini juga pertanyaan yang apa namanya? Sebenarnya kalau kita baca karya Imam Sanusi yang lain ya, itu sangat-sangat mendalam gitu ya. Yang di apa namanya di luar dari Ummul Barohin. Di Ummul Barohin. Di Ummul Barohin sebenarnya cukup singkat. Tapi intinya begini teman-teman. Ketika kita bilang bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah kan gitu ya, syahadat. Pertanyaannya kan dari mana kita tahu bahwa itu betul gitu. Nah, karena kalau cuman bilang ya udah saya bersaksi gitu ya apa bedanya dengan orang yang mohon maaf misalnya percaya bahwa flying spaghetti monster itu Tuhan gitu ya. Spaghetti terbang tadi. Spaghetti terbang ada di Amerika gitu gerejanya. Sampai ada kitab susinya untuk mereka bahkan punya gereja ya. Itu untuk ceritanya sebenarnya untuk mengkritisi orang yang beriman gitu. Tapi menurut saya ada benernya karena kalau kita tidak tahu kenapa kita beriman, ya tadi semua orang bisa beriman pada apapun gitu ya. Jadi tidak ada pembedanya gitu. Antara apa namanya Tuhan yang terbang layang ini dengan lain sebagainya. Betul. Dan itu kenapa para teolog itu sebenarnya simpel. Mereka menggunakan ayat misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah fa'lam gitu ya. Bukan misalnya apa? Misalnya kul gitu ya. Bukan, ini fa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya memang kita itu wajib mengetahui kenapa kita mempercayai dua kalimat syahadat itu.
Nah, tapi sebenarnya buktinya itu nggak yang harus ndake-ndake gitu. Iya, iya, iya. Nggak Nah, itu perlu sampai sebenarnya nggak harus yang berpuluh-puluh berpuluh-puluh kitab gitu. Bahkan ya para teolog itu sering memberikan contoh yang sangat menarik gitu ya menurut saya. Jadi pernah ada seorang Baduy. Baduy itu apa ya? orang Arab kampung gitu, Mas. Orang Arab kampung ya, tinggalnya di apa? Di tenda di padang pasir gitu ya. Orang Badunya ditanya gitu, kok kamu bisa tahu bahwa ada Tuhan gitu ya? Yang ternyata jawabannya itu simple gitu ya. Al-baqratu tadullu alal ba'ir gitu. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ya, al-atharu apa? Jejak kaki itu, jejak di pasir gitu ya. Menunjukkan adanya pejalan kaki. Ya, fasama udatu abroj, maka langit yang penuh gugusan bintang ya. Ardudatu fijat, bumi yang penuh lereng-lereng. Allah tadullu alal azizil khabir, tidakkah ini menunjukkan bagi kita? Itu cukup, buktinya itu kayak apa ya, surat Al-Ghasyiyah lah ya misalnya. Afala yang dzuruna ilal ibli kaifa khuliqat gitu. Nah, tidak akan melihat unta bagaimana ya diciptakan, tadinya nggak ada terus jadi ada, dan seterusnya. Atau misalnya ayat yang lain, tidak akan melihat tanda-tanda di dalam dirimu sendiri gitu misalnya. Fi anfusikum gitu. Itu sudah cukup sebenarnya. Nah, bagi orang-orang secara umum untuk mengetahui untuk bahwa mengetahui bahwa pasti ada Tuhan. pasti ada Tuhan gitu, Pasti Mas. ada Tuhan. Nah, sehingga tadi asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar berdasarkan bukti. Oke. Berdasarkan bukti. Nah, kalau jadi kita bersahadat. Oke ya, kita runutin misalnya Mas ya. Kita bersahadat, kemudian kita membuktikan dalam konteks yang paling sederhana atau yang paling minimal gitu. Segala macam yang ada di dunia ini menunjukkan, atau yang tercipta ini ya kayak gunung dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa ini semua adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Betul. Nah, itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai seorang yang beriman gitu. Betul, itu sudah cukup. Itu sudah berdasarkan bukti. Itu namanya dalil ijmali gitu ya, bukti global gitu ya. Nah, memang kemudian ada kan orang-orang yang tidak puas dengan itu. Iya. Ya kan? Nah, disitulah porsi teolog ini untuk menjelaskan argumennya secara lebih ndake. Jadi yang ndake itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari situ. Oh, jadi pada dasarnya sebenarnya ya teologi itu isinya perdebatan begitu, Mas. Iya. Ada orang nanya. Iya, betul. Ada orang nanya gini, oh bumi itu ini kok misalnya Big Bang gitu. Iya. Unta itu evolusi kan gitu. Nah, disitulah sebenarnya peran teolog itu untuk menjelaskan kenapa kok bumi ini bukti adanya Tuhan. Kenapa kok unta ini bukti adanya Tuhan. Bahkan ketika sains sudah bisa memberikan penjelasan, kenapa kok tetap valid ini sebagai bukti adanya Tuhan. Nah, itu kurang lebih isi dari teologi gitu. Sesuai zaman gitu ya, sesuai konteks zaman. Nah, setelah itu apakah tidak perlu, misalnya tadi kita ngomongin wujud, idam gitu Mas, bako itu. Ini nih sebenarnya untuk tahap lebih lanjutnya kah atau bagaimana Mas? Atau ini sudah sepaket dengan bukti bahwa Tuhan itu ada? Nah, sifat-sifat ini tadi nih. Ya, itu sebenarnya bisa dibilang sepaket gitu ya. Karena apa namanya? Tadi kalau kita percaya alam semesta ini ada yang menciptakan, ya kan? Penciptanya karena bermula gitu ya misalnya, maka penciptanya kan nggak boleh bermula, wajib ada. Kalau dia wajib ada pasti berbeda dengan ciptaannya. Kalau dia kalau alam semesta tadinya nggak ada, lalu jadi maka Tuhan ini pasti punya kudroh ya, punya kekuasaan. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Tadi kembali ke rantai tadi kita. Iya, benar. Dan itu sebenarnya cukup untuk mendeskripsikan konsep Tuhan dalam Islam seperti itu. Dan apa namanya, dengan mengetahui itu, pada dasarnya kita ya insya Allah kita sudah menjadi seorang mukmin, walaupun dalam tahap yang paling rendah lah, katakan demikian gitu. Betul, betul, insya Allah. Dan tentu setelah itu dilanjutkan dengan bukti kenabian ya. Itu sama porsinya dengan kita mengetahui Tuhan ini, Mas? Itu merupakan sebenarnya kelanjutan gitu atau konsekuensi. Karena dulu itu di Inggris saya pernah ditanya sebenarnya, Mas. Sama
Siapa Mas? sama tukang jualan ayam di pinggir jalan. Oh, Jadi masyarakat itu Inggris ini itu. juga ya tantangan apa ya? Tantangan atau mungkin keseruan gitu ya. Karena di Inggris ini ya mungkin memang beda. Kalau di kita kan misalnya kita berdebat soal apa misalnya kunut atau tidak kunut gitu ya. Perdebatan yang penting juga ya perdebatan fikih. Tapi kalau di barat tuh nanyanya udah apa ya? Lebih dalam gitu ya, lebih ke soal keimanan. Jadi misalnya nih ada tukang jual ayam pernah nanya ke saya karena tahu saya muslim gitu kan. Oh, di Islam itu kan mengesahkan Tuhan gitu ya. Tapi kenapa harus juga syahadatnya itu ada Nabi. nabi? Oh iya juga ya. Nah, kalau nggak mengesahkan Tuhan ya cukup gitu. Kenapa harus mengikuti nabi gitu? Tukang ayam Inggris terbukti nggak? Iya, ada. Wah, itu ini ya, apa namanya? Ya saya sempat deg-degan juga ya. Benar juga gitu ya. Nah, ternyata di untungnya kebetulan saya waktu itu kayaknya lagi ngaji Al-Ghazali ya, Qawaidul Aqaid dan ada argumen yang cukup relevan gitu ya. Ya, saya jelaskan gitu. Nah, kalau kamu percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa, terus ada orang datang misalnya, lalu dia berkata, saya utusan Tuhan. Kita nanya dong, buktinya apa? Iya. Terus orang tersebut berkata, buktinya Tuhan yang Maha Kuasa ini itu akan melakukan sesuatu yang tidak biasa yang lakukan. Oke. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Apa misalnya? Gitu misalnya ya. Misalnya terus kemudian tiba-tiba tongkat berubah jadi ular. Wah, saya teliti dulu ya. Gitu. Saya bawa ke lab gitu ya. Saya bawa di mikroskop. Ternyata nggak bisa saya ubah jadi ular gitu. Nah, sedangkan orang ini itu bisa mengubah tongkat jadi ular. Dan dia bilang, sebenarnya yang melakukan ini bukan saya, melakukan Tuhan. Saya tidak lain adalah utusan Tuhan. Maka pada saat itu, kalau kita menolak kenabian, sama saja kita menolak Tuhan. Sama saja kita menolak Tuhan. Nah, jadi nggak match tuh. Karena kita percaya bahwa Allah itu tadi punya kudroh, punya irodah, punya ilmu. Maka bisa dong Allah membuat sesuatu yang di luar regularitas, di luar hukum alam lah kalau bisa dibilang gitu ya. Bisa dong, dan bahkan hanya Allah yang bisa melakukan itu kan gitu. Nah, maka dia pasti adalah seorang nabi gitu. Valid gitu klaim kenabiannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi argumennya sebenarnya masih nyambung gitu. Artinya ketika kita misalnya katakanlah ada orang begitu Mas ya. Saya tidak percaya nabi kata dia. Soalnya ya ngapain saya percaya kepada manusia gitu misalnya. Betul. Kan nabi ceritanya manusia nih begitu ya. Manusia, betul. Kan saya percaya kepada manusia toh. Kalau saya menyembah saya tidak menyembah nabi tapi menyembah Tuhan begitu. Saya tidak butuh nabi ini begitu ya. Artinya itu tidak mungkin ya. Artinya itu tidak rasional. Oke, itu tidak rasional. Tidak logis ya. Tidak logis karena dia di satu sisi dia percaya ada zat yang menciptakan alam semesta gitu ya. Dan bisa itu membuat alam semesta itu berbeda gitu. At some point gitu ya. Tapi ketika itu terjadi dia bilang, "Oh, enggak, tetap enggak" gitu. Iya. Nah, enggak rasional gitu. Nah, sehingga tadi maka dari itu mengapa memang apa ya? Ya Imam Sanusi di sini dan teolog-teolog yang lain itu sangat jeli gitu ya. Karena argumennya itu sampai situ gitu. Karena kalau orang sekarang bilang nggak mungkin ada mukjizat gitu misalnya ya. Dan ya tadi kalau bisa dibuktikan bahwa ada Tuhan, mukjizat itu something yang gampang ya. Gampang. Maksudnya kenapa tidak percaya? Kenapa tidak percaya gitu ya. Nah, jadi memang itu saling berkaitan. Nah, gitu kurang lebih. Ini kita lumayan ya, Mas. Sore ya. Jadi sebelum semakin daki ya Mas. Saya ini dulu ke teman-teman dulu. Kali aja ada yang mau bertanya atau apa gitu tentang obrolan kita ini. Nanti saya juga bacain yang dari ini Mas ya, yang dari apa namanya Zoom. Dari Zoom. Oke, siap. Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang ingin apa namanya? Ya, Mas Al, silakan perkenalan dulu ya. Oh ya, ini Mas. Tolong. Oh, pakai mic ya? Siap. Nanti. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Ataka atas materinya. Menurut saya sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Elvendo. Saya dari Semarang, Mas. Kebetulan juga sering ke Jogja. Wah, siap. Mampir Mas kawan-kawan. Siap, Mas. Tadi saya sering ke Semarang. Oh iya.
Berarti nanti bisa mampir ke rumah saya juga. Iya. Bisa nggak? Capnya nanti aja. Sebelumnya saya terima kasih sekali untuk materinya, menurut saya menarik karena saya kebetulan juga sangat interesting mengenai antara soal sains dan keimanan karena sama-sama kita tahu bahwa antara sains dan agama itu narasi of life yang berbeda, punya kriteria yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Namun sejujurnya saya sendiri sebenarnya tidak terlalu sepakat bahwa harus ada dikotomi antara sains dan agama. Karena banyak sekali hal yang menurut saya antara sains dan agama itu sebenarnya itu punya satu ruang kecenderungan yang sama. Seperti contohnya misalnya tadi sifat Allah, sifat wajib Allah itu kalau misalnya kita kaitkan dengan atau misalnya teorinya Gödel incompleteness theorem. Itu kan juga mengatakan bahwa kita sebagai manusia punya limitasi yang tidak bisa menggapai kebenaran yang hakiki karena kalau kebenaran itu digapai maka sistemnya nggak konsisten. Kalau sistem nggak konsisten berarti alam ini nggak ada gitu kan. Nah itu kan juga menunjukkan bahwa sains itu juga mempercayai bahwa ada the power yang lebih besar gitu. Atau misalnya lagi seperti di surat 56 Al-Hadid. Kalau misalnya surat 57 maaf, surat 57 Al-Hadid. Kalau misalnya kita mengurangi satu surat Al-Fatihah, Al-Hadid jadi surat 56. Al-Hadid artinya besi. Fe dalam kimia itu 56. Saya tidak percaya bahwa ini adalah sebuah kebetulan gitu. Nah, artinya kan bahwa sains dan agama walaupun punya narasi dan teori cara berpikir yang berbeda, tapi menurut saya pasti punya satu kesatuan yang bisa menyambungkan bahwa ada kok the power yang lebih besar yang kreator yang menciptakan semua ini gitu. Seperti tadi misalnya Mas Atala bilang bahwa kembali lagi kepada hukum alam paling dasar bahwa ya alam ini ada karena ada hukumnya gitu kan. Jadi ketika kiamat kita kembali lagi hukumnya sudah ada gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa kreatornya ada, hukumnya ada lebih dulu berarti ada kreatornya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama menurut Mas Ataka sendiri bagaimana sih? Karena sekarang menurut saya perdebatan yang lebih sering terjadi adalah mengenai tentang bagaimana membuktikan narasi keagamaan, narasi agama, tapi pakai narasi sains. Walaupun tadi ada sinkronisasinya. Cuma kan kita tahu itu narasi offline yang berbeda nih. Tapi banyak orang yang ya udah coba buktiin gimana saya bisa membuktikan keberadaan Tuhan gitu atau membuktikan bahwa surga neraka dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya tadi pakai Gödel incompleteness theorem kan ya kita harus keluar dari dunia dulu untuk bisa membuktikan itu. Nah itu pertanyaan yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana pendapat Mas Ataka mengenai bahwa oke kita sama-sama sepakat bahwa berpikir itu tidak mudah. Banyak orang yang lebih memilih jalan yang lebih singkat. Makanya kenapa agama itu sifatnya doktrin karena itu lebih mudah diterima dan Wali Songo kita juga menerapkan menyebarkan agama Islam lewat budaya karena budaya lebih mudah diterima gitu kan daripada kita mengajak untuk berpikir mendalam. Nah sementara di zaman sekarang menurut saya pribadi tanpa merendahkan yang lain masyarakat kita pertama sudah diajak berpikir, yang kedua juga sudah mulai meninggalkan budaya. Yang artinya maksudnya lebih mudah diprovokasi karena kalau dalam psikologi provokasi paling mudah itu adalah lewat ketakutan. Nah akhirnya kan lewat yang kita anggap sebagai pemuka-pemuka agama yang punya jamaah, akhirnya memanfaatkan itu untuk memprovokasi jamaahnya yang kemudian membuat bentrok satu dengan yang lain. Nah itu kan bukan pemandangan yang kita harapkan gitu kan. Nah menurut Mas Ataka sendiri gimana sih sekarang di zaman sekarang yang kita tuh gampang banget terprovokasi karena kita nggak mau mikir tapi kita juga udah nggak lagi relate sama budaya yang sudah ada gitu karena ya kita sekarang sudah di zaman modern gitu kan. Nah kira-kira apa yang masih bisa kita usahakan gitu. Mungkin kurang lebih sekian, terima kasih. Direspon dulu apa di boleh beberapa ya. Yang penting ingat aja Mas pertanyaan. Atau mau coba jadi kumpulin satu lagi mungkin boleh. satu lagi bisa ini aja. Ya boleh masnya aja.
Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Mas Astaka. Saya Salim dari Ciputat. Kebetulan beberapa kali yang lalu juga ikut daring dengan Bentala. Oh iya. Yang Siap. beda juga. Alhamdulillah. Menarik banget beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Saya tertarik dengan salah satu ungkapan tadi, ya bisa dikatakan mungkin sebuah simpulan begitu ya, bahwa apa yang dijelaskan Imam Sanusi dalam Ummul Barohin itu bukan untuk mengintegrasikan antara sains dalam arti tadi ya, tetapi bahwa pandangan terhadap sains saja tidak cukup. Nah, saya ingin meng-highlight itu. Apakah pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa ya karena sains itu tidak cukup, maka apa ya, produk-produk dari sains itu ya tidak selalu begitu, tetapi beberapanya itu menimbulkan banyak kekacauan. Contohnya saja misalnya produk daripada Oppenheimer, ya, fisika nuklir yang kemudian menyesal begitu dari produk sainsnya dan seterusnya gitu. Apakah itu bisa dijadikan semacam begitu? Artinya kalau misalnya pengetahuan sains itu bisa kita lanjutkan begitu agar lebih baik dan sempurna dengan tadi argumen-argumen dasar dari agama, tentu apa namanya, sains akan jadi lebih baik gitu. Ada itu ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya pernah baca juga disertasinya Pak Arkom dari UGM yang bahas tentang mula sadra ya, khususnya tentang pengetahuan model intuitif. Nah, dalam salah satu simpulan beliau itu di dalam disertasi itu bahwa beliau mengatakan bahwa tentu ini dari argumennya mula sadra, bahwa intuisi ini adalah lanjutan daripada metode berpikir rasional. Nah, saya ingin menanyakan bahwa apa ini bisa dikatakan juga bahwa sebenarnya usaha mula sadra mengatakan bahwa sains saja atau rasio saja itu tidak cukup. Itu. Oke. Coba jawab dulu ya. Ya, mungkin dijawab dua dulu kali Mas ya. Siap, oke. Karena 2x2. Oppenheimer nih film bagus nih. Film bagus nih. Nanti nobar nih. Siap. Terima kasih banyak. Memang ini ya yang membuat seru diskusi, yang membuat saya sebenarnya sangat mengapresiasi teman-teman Turos karena berhasil membujuk saya untuk ini jadi buku gitu ya. Karena ternyata emang setelah ditulis dan didiskusikan itu tanggapannya banyak dan seru gitu ya. Alhamdulillah saya senang sekali, meskipun kadang-kadang ini aja kadang-kadang mikir juga, ini sebenarnya banyak teman-teman yang yang punya ide-ide menarik, pertanyaan menarik yang saya kira bisa nih nantinya nulis. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Dan tadi completeness theorem gitu ya, betul sekali, itu menurut saya juga salah satu bukti yang sangat kuat ya, bahwa tadi ya ada keterbatasan dari kebenaran gitu ya. Dan Gödel itu juga kalau nggak salah menariknya dia juga percaya ada kehidupan setelah kematian gitu ya. Dia juga 2 pertanyaan ya. Boleh diulangi Mas? Ayo ikut ya. Ya tadi tentang juga Mas, bagaimana saya tadi anggap Mas Al selain ingin bertanya yang menggugah di satu aspek gitu ya, usaha untuk juga memberikan penjelasan lewat sesuatu yang empiris itu juga penting menurut saya. Itu kenapa banyak teolog di luar ya, misalnya William Lane Craig misalnya ya, atau misalnya Richard Swinburne gitu ya,
saat mereka membuktikan keberadaan Tuhan gitu ya, itu mereka juga berusaha appeal to apa ya, scientific theory gitu, secara tidak langsung. Misalnya William Lane Craig itu yang sangat terkenal karena William Lane Craig itu mempopulerkan dalilul hudus sebenarnya, menyebut itu sebagai kalam cosmological argument gitu. Tapi bukti bahwa alam semesta bermula itu beliau beda dengan Imam Sanusi. Beliau pakai Big Bang. Nah, karena tadi lawan bicaranya itu most likely percaya alam semesta bermula kalau buktinya Big Bang. Tapi kalau buktinya purely rasional itu agak sedikit apa namanya ya, butuh effort gitu lah. Karena by default itu mereka kayak scientist yang ya pokoknya buktinya empiris dulu gitu. Baru kemudian dibawa ke ya kalau empiris, kalau tercipta maka ada something beyond that gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau Richard Swinburne misalnya saat menjelaskan argumen desain gitu ya. Segala sesuatu itu fine tune, maka pasti ada yang mengatur dan seterusnya. Itu menurut saya memang usaha yang perlu dilakukan. Tapi pada akhirnya begini, itu yang menurut saya juga apa namanya ya, apresiasi terhadap para teolog Muslim ya. Pada akhirnya bilang misalnya, oh alam semesta ini bermula buktinya Big Bang gitu. Saintis akan bisa menjawab ya sekarang kita percaya Big Bang, besok mungkin enggak gitu. Besoknya lagi mungkin enggak gitu. Misalnya fine tune juga ya, ada tercipta banyak banget, masing-masing punya besaran-besaran konstan gitu ya. Ya yang ada manusianya cuma satu gitu kebetulan, yang lain enggak ada gitu. Jadi pada akhirnya empirisisme itu kan terbatas ya. Karena dia prosesnya kan induksi kayak apa namanya? Ya ini saya coba begini, saya coba begini, saya coba begini, oh berarti besok begini lagi gitu kurang lebih. Dan itu sangat mungkin digantikan. Itu kenapa ada itu ya, paradigm shift kalau katanya Thomas Kuhn itu ya. Teori sains digantikan oleh framework yang lain gitu yang lebih baru. Nah, jadi bukti empiris itu penting sebagai tools, tapi menurut saya juga perlu ada bukti deduktif atau bukti rasional gitu ya, yang untuk menjaga gawang tanda kutip ya. Karena teori sains boleh jadi berubah, tapi at least argumentasi deduktif seperti Imam Sanusi ini, kalau kita setuju premisnya, ya kesimpulannya kita harus setuju gitu. Akan sama terus, tinggal premisnya ini yang kita yakinkan kan gitu. Nah, jadi tetap menurut saya ada porsinya, tapi tetap perlu penekanan juga bahwa at the end of the day tadi empirisme itu punya keterbatasan. Gitu. Artinya Mas begini, mungkin ketika kita dalam tanda kutip mengelaborasi lah katakan begitu ya, antara keyakinan Islam dengan bukti empiris dari saintifik barangkali begitu. Sebenarnya resikonya lebih besar malah. Ya ada resiko gitu ya, ada resiko. Termasuk misalnya, mohon maaf, misalnya di buku ini saya sedikit keras mengkritisi tentang ini. Mukjizat sains dalam Al-Quran. Iya. Bukan saya bilang bahwa nggak mungkin kok Al-Quran itu muat sains. Saya nggak bilang begitu. Iya. Tapi kita juga harus fair, kita juga harus bilang bahwa tujuan Al-Quran ini bukan untuk menjelaskan sains. Gitu. Tujuan Al-Quran ini menjelaskan keimanan, menjelaskan ini gitu ya. Dan para apa namanya ya, Quraisy waktu itu ya, yang percaya pada kenabian Rasulullah, itu mereka bukan karena Al-Quran memuat teori sains gitu. Iya. Nah, jadi itu aspek-aspek itu yang menurut saya kita harus hati-hati sekali gitu. Hati-hati sekali. Nah, itu kurang lebih respon terhadap yang pertama. Tentu feel free to disagree ya. Namanya juga diskusi. Yang poin kedua, nah ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kalau dulu Wali Songo datang dengan apa namanya, berbeda secara cultural ya, dan efeknya kita rasakan saat sekali kita dilahirkan di apa namanya sudah mulai agak meninggalkan budaya gitu ya, mulai agak meninggalkan budaya, tapi di sisi lain nanggung kalau di sini gitu. Tadi saya diajak berpikir gitu. Nah, saya mungkin tidak punya jawaban yang komprehensif gitu ya, tapi bagi saya at the end of the day metode itu penting dan memang bisa berubah tergantung kepada audiensnya. Kayak misalnya ya saya saat ngomong di depan mahasiswa, kan kebetulan saya dosen ya. Saya saat ngomong di depan mahasiswa, atau misalnya beberapa kali diundang teman-teman Bentala gitu ya di Jogja, yang audiensnya mahasiswa. Bicara seperti ini itu tidak sulit bagi mahasiswa. Nah, jadi hal seperti ini justru malah menurut saya
ternyata dibutuhkan gitu ya oleh mahasiswa. Tapi kalau kita bicara kepada ya misalnya apa ya, ya masyarakat yang lain misalnya ya, misalnya kepada orang-orang kampung di desa, gitu ya. Tentu tidak berarti mereka apa namanya ya salah dan bodoh dan seterusnya, tidak. Tapi kan memang bahasanya beda ya. Nah itu tentu itu disitulah pentingnya memahami audiens gitu menurut saya. Jadi menurut saya sih masing-masing tetap perlu, tentu dengan audiensnya masing-masing dan pada posisinya masing-masing. Jadi apa ya, kalau kata Imam Ghazali itu ini ya, orang sudah beriman itu jangan di otak-atik lagi. jangan di kamu tahu dalilul hudus nggak gitu. Tidak perlu lagi Mas. Tidak perlu karena bisa jadi orang-orang awam itu meskipun kalau disuruh cerita mungkin nggak bisa ya. Iya. Cuma jadi keimanannya lebih kuat dari filsuf gitu ya. Dan mereka juga punya bukti meskipun tidak bisa diungkapkan mungkin. Yang mungkin seperti orang Baduy tadi ya. Jadi menurut saya tetap sesuai dengan posisi dan porsi masing-masing. Terus pertanyaan kedua tadi ya, namanya Mas tadi Mas? Mas Salim. Ya, tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang kedua tentang mula sadra yang saya ingat. Iya, yang pertama saya juga lupa. Soal apa Mas? Oh ya, yang ini ya, tidak mengetahui kemudian bisa berakibat kayak Oppenheimer. Oh ya, Oppenheimer Mas. Ya, menurut saya bisa dibawa ke sana Mas. Karena begini, kalau kita bicara soal etik ya, kita bicara soal baik buruk, kita sebetulnya nggak bisa tahu itu dari sains. Ya, karena kalau misalnya kita mau ekstrim ya, baik buruk itu yang ada di alam. Misalnya seorang penulis ya yang sangat terkenal, sebut saja namanya Harari gitu. itu bilang gitu ya. Ya buatan tertentu misalnya ada di alam kok, maka itu natural, maka tidak bisa dihalangi gitu ya. Nah, itu kalau kita runut ya. Kalau kita runut pandangan itu, kita bisa bilang bahwa ya udah yang lemah itu harus disingkirkan. Iya, kira kayak gitu. Kenapa? Gitu. Karena ya di alam seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kan ya itu nanti jadi kayak Hitler dan Nazi ya. Kita kan nggak seperti itu ya. Nah, itu makanya memang etik itu tidak bisa diturunkan dari sains gitu menurut saya. Dan kalau di Islam ya, tadi etik baik buruk itu kembali kepada wahyu. Jadi, ya, maksudnya atau mungkin malah etik ini juga tidak bisa disangkut pautkan dengan teologi begitu. Iya, jadi itu something artinya gini, ketika kalau di apa namanya di teologi Asy'ari gitu misalnya ya. Teologi itu berhenti sampai membuktikan kenabian. Ketika sudah ada nabi, ya segala yang disampaikan nabi adalah perintah dari Tuhan kan begitu. Dan itu yang kita pegang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi betul bahwa ketika tidak ada ini panduan untuk melakukan penyalahgunaan teknologi dan seterusnya. Walaupun misalnya Oppenheimer adalah satu terobosan yang sangat jenius diakui dunia gitu, tapi ya pada akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan, betul. Yang kedua tadi terkait mula sadra ya, tadi tentang ilham ya, kalau saya nggak salah, intuisi. Ya, mungkin disclaimer juga ya, saya belum pernah membaca mula sadra dengan detail gitu ya. Jadi kalau di mantik gitu ya, itu ada beberapa sumber pengetahuan gitu yang mendatangkan sesuatu yang meyakinkan gitu. Misalnya ada yang namanya ini ya, badihiyat gitu ya. Kayak sesuatu yang kalau kita tahu definisinya tuh langsung kita tahu itu benar gitu. Sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Minum obat masuk angin, masuk anginnya sembuh gitu misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita yakini bahwa itu memang terhubung seperti itu di alam. Nah, salah satunya itu hadsiyat gitu orang nyebutnya ya. Meskipun ya ada yang nyebut itu intuisi, ada yang nyebut itu abduksi dan seterusnya gitu ya. Tapi memang ada something beyond inductive reasoning gitu yang memang memang bisa mendatangkan pengetahuan gitu. Paling tidak asumsi dasar lah. Asumsi dasar, betul. Contoh sederhana misalnya soal mutawatirat gitu ya. Iya. Tentang mass transmitted information gitu. As simple as kok saya tahu bahwa orang tua saya itu benar-benar orang tua saya.
Nah, kalau orang Jangan bukan, Mas. Dan saya anak pungut ya. kalau saintis kan bilang ya tes DNA kan gitu ya. Iya. Tapi pertama, apakah baru mengetahui bahwa itu orang tuanya? Iya. Kan enggak ya. Terus yang kedua, tes DNA itu juga ada peluang kelirunya ya, ada margin of error gitu di situ ya. Iya. Ini sebenarnya nggak lewat sains gitu taunya. Lewat mana? Lewat transmisi tadi khobar ya, lewat katanya paman saya dulu melihat saya lahir gitu ya di bidan gitu. Ayah saya ngelihat, ibu saya ngelihat, tetangga saya ngelihat, sebelah saya ngelihat. Ada banyak sekali yang kalau mereka bersepakat untuk bohong itu kemungkinan sangat kecil. Ya, kemungkinan sangat kecil. Itu contoh gitu. Jadi memang tidak banyak tadi. ragam pengetahuan yang bisa kita Mudah-mudahan gunakan saya tidak untuk mendapatkan. Saya ini ada beberapa pertanyaan juga Mas dari apa namanya di Zoom ya. Zoom. Ini udah mulai jaki ini pertanyaan Mas. Tapi itu dulu deh kira-kira Mas. Jadi ada yang ingin apa namanya bertanya langsung. Gimana? Kita taruh di situ. Ya, yang besar, yang besar. Mukanya beliau nggak tampak ya? Boleh dibuka Pak? Kameranya maksud saya. Mikrofonnya. Pak Abu Zaki. Ya, silakan Pak. Kuis kan? Kedengeran ya? Tidak. Ini itu belum. Silakan Pak. Itu di mute atau gimana? Tadi unmute. Atau audionya belum diganti? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan barangkali ada kekeliruan karena tadi terputus-putus apa yang saya tangkap dari sini. Oh iya. Kemudian baru saja saya melaksanakan sholat maghrib waktu Indonesia bagian timur. Oh. Iya. Baik, saya kira menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini menjelang malam tentang logika keimanan. Nah, tadi kalau kita mendengar, memang sebenarnya kan ini berjauhan antara persoalan keimanan dengan logika. Kalau biasanya keimanan itu kan atau akidah, biasanya kita cuma sami'na wa ata'na. Jadi apa yang ada di teks ya kita imani saja. Kemudian biasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menanyakan bagaimananya itu biasanya sesuatu yang dilarang. Ya, tetapi saya melihat tadi itu ada istilah logika keimanan. Nah, kira-kira sejauh mana kita bisa membuktikan misalnya tadi itu adanya Tuhan. Ya, memang di dalam Al-Quran kan ada banyak ayat yang menggambarkan tentang Allah, bahkan digambarkan dengan apa namanya yang sifatnya menjisimkan, ya menjisimkan. Misalnya wa alal arsistawa. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan hal-hal yang seperti ini? Ya, kalau berdasarkan pandangan Imam siapa tadi? Imam Sunusi ya. Ya. Kira-kira bagaimana? Karena ini kan akidah dengan sains ini epistemologinya beda, sangat jauh. Nah, bisa kira-kira digambarkan Mas tentang hal ini? Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu yang pertama berarti Mas ya, mungkin tentang ini dulu kan? Dicopot atau lagi? Yang mana? Oh, udah aman. Oke, siap. Berarti ada beberapa hal dari Mas ya, maksudnya tentang ya utamanya tentang sampai mana, sejauh mana ya batasan tentang logika untuk membuktikan ini tadi ya, karena kalau
klaimnya Pak Abu Zaki tadi ya, maksudnya menurut beliau justru seringkali akidah itu tidak perlu dibuktikan dan cukup diimani saja ya. Tidak boleh tes itu Mas. Siap, lucu itu. Oke. Itu jokes teman-teman Mas. Ya, ini ada beberapa juga yang ingin saya bacakan ya Mas ya. Cuman mungkin tadi sudah beberapa juga terjawab, tapi nanti bisa kita elaborasi ya. Yang pertama dari Mas Noval. Izin bertanya, pertama tentang sisi mukjizat dari sisi sains. Sebenarnya tadi udah kita obrolkan sedikit Mas ya. Itu mungkin nanti bisa dirangkum. Yang kedua ini soal hal-hal yang gaib dari sisi sains. Misalnya yang gaib ini jangan yang ini dulu Mas, jangan yang tentang malaikat dan lain-lain, tapi tentang jin, tuyul gitu misalnya. Babi ngepet dan lain sebagainya, ini bagaimana nih kalau di sains? Kodam misalnya Mas. Kodam. Repot. Oke, itu yang ini Mas ya. Yang paling yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan yang juga wajib ada? Apakah ini berefek kepada independensi Tuhan? Ini dari Mas Yusuf Samawa ya. Ini kemarin ikut juga. Iya, ini sering ikut ini Mas Sakinah Mawaddah Warahmah ini. Sering ikut terus pokoknya di acara-acara kita Mas. Jadi bagaimana, apakah sebenarnya sifat-sifat Tuhan yang dalam tanda kutip wajib ada ini tadi? Jadi bikin Tuhan nggak independen. Ya, berefek lah pada independensi Tuhan ya. Begitu yang kedua. Ada lagi ya? Ada lagi satu lagi nih Mas ya. Mungkin tidak bisa, teman-teman mohon maaf mungkin tidak bisa kita, tapi mungkin nanti kita coba rangkum saja ya. Bismillah. Terakhir ini dari Mas Supriyadi. Mungkin masih dalam lingkup Asy'ariyah dalam pengantar kitab Kifayatul Awam. Pendekatan sifat Allah adalah dengan pendekatan teks wahyu. Apakah ini mutlak atau masih ada penjelasan lainnya? Artinya pendekatan kita membayangkan sifat Allah ini, apakah itu semata-mata dari Quran doang, hadis doang, atau sebenarnya kita masih punya ruang untuk pendekatan lain? Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Dari Pak Indul. Pertanyaannya tadi sangat bagus dan banyak ya. Ragam. Saya mencoba memberikan pandangan, mungkin akan jadi sebagian pandangan saya, sebagian pandangan Imam Sanusi gitu ya, karena belum tentu ini saya pandangannya Imam Sanusi kalau masih hidup akan setuju. Tapi saya berusaha untuk ya saya berguru secara jarak jauh gitu ya dengan beliau, dan saya mungkin di hampir semua poin itu menurut saya make sense gitu ya. Jadi mengikuti pandangan beliau dalam akidah begitu ya. Baik, tadi soal pertanyaan dari Pak Abu Zaki ya. Terima kasih Bapak, pertanyaannya juga sangat menarik. Nah, apakah bukankah akidah itu sesuatu yang cukup diimani saja dari nas Al-Qur'an kan begitu ya, atau nas hadis begitu. Nah, karena tadi ya di nas sudah ada di mana peran akal kalau seperti itu misalnya begitu ya. Atau tadi di mana batasannya? Karena misalnya nas berkata bahwa Al-Qur'an misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman wal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim dan seterusnya ya. Nah, itu bagaimana memahaminya? Nah, kalau dari perspektif Imam Sanusi, sepemahaman saya, itu Imam Sanusi dan para teolog itu pertama kenapa mereka membuktikan menggunakan argumen rasional dulu? Kenapa tidak langsung tekstual? Karena menghindari yang disebut sebagai daur atau circular reasoning. Circular reasoning itu gimana? Itu yang sering dituduhkan kawan-kawan yang tidak percaya Tuhan kepada orang beriman. Kalian ini beragama kan circular reasoning. Misalnya begini circular reasoning itu. Apa sih bukti Tuhan ada gitu ya? Oh, karena Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Kalau Allah itu esa, berarti kan ada gitu ya. Nah, dia akan bertanya, terus apa buktinya Al-Qur'an itu valid gitu ya? Nah, lalu orang beriman menjawab misalnya, ya karena dari Allah gitu. Itu ditanya lagi Mas ya. Apa bukti Allah itu ada gitu ya? Ya Al-Qur'an. Kok tahu Al-Qur'an valid? Karena dari Allah gitu. Enggak ketemu juga. Iya. Nah, seperti merindukan bulan. Muter-muter. Nah, itu kenapa para teolog itu berpandangan bahwa pertama tadi bukti adanya Tuhan itu sebetulnya bisa independen dari wahyu. Bisa independen dari wahyu. Tadi argumen Imam Sanusi bahwa alam semesta bermula maka butuh kepada sesuatu yang tidak bermula. Atau alam semesta itu mungkin, maka butuh kepada wajibul wujud, sesuatu yang harus ada gitu misalnya. Dan itu independen terhadap wahyu sebenarnya. Nah, artinya tanpa wahyu pun ya Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap ada, dan kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu dengan akal. Dengan akal. Nah,
terus muncul pertanyaan kan, kalau kayak gitu terus gimana porsi wahyu gitu ya? Iya. Jangan-jangan kita menuhankan akal dan seterusnya ya. Waliyadzubillah. Nah, Imam Al-Ghazali punya ilustrasi yang sangat luar biasa menurut saya di episode ini di Qol. Jadi beliau berkata bahwa wahyu dan akal itu bayangkan kita itu seperti orang yang berada dalam gelap. Kita mau mencari onde-onde. Wah, ini onde-onde di depan saya. Gelap nih, gelap. Ya kita melek aja belum tentu kelihatan ya. Ya mungkin kelihatan tapi sulit. Gitu. Lalu bayangkan kasus kedua. Kasus kedua itu nggak gelap, terang benderang seperti ini, ada banyak lampu ya. Tapi kita merem gitu. Kita merem atau cuman cuman ngintip gitu ya. Ngintip. Itu dua-duanya sama-sama sulit gitu kan. Nah, yang nggak sulit gimana? Ruangannya terang, kita melek. Kita buka mata. Kita buka mata. Nah, akal dan wahyu itu seperti itu. Akal itu seperti mata kita. Wahyu itu seperti cahaya. Yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Jadi itu Al-Quran punya. Jadi Al-Quran itu membuktikan keberadaan Tuhan itu bukan dengan bilang bahwa Tuhan itu ada saja. Gitu. Tapi Al-Quran juga punya bukti. Dan itu sebenarnya yang dirangkum oleh Imam Samsi dan para teolog. Misalnya dalilul hudus gitu ya. Misalnya ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan tidak dari apapun gitu dengan sendirinya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kan nggak mungkin. Pasti diciptakan sesuatu yang lain. Nah itu dalilul hudus gitu misalnya. Dan banyak contoh yang lain. Jadi posisinya adalah seperti itu kurang lebih. Akal dia sampai pada kesimpulan secara independen, tapi adanya wahyu itu memudahkan kita untuk berpikir. Sama kayak kata Mas Al tadi ya kan, kita sulit untuk berpikir gitu kan. Nah Al-Quran itu memandu kita. Gitu. Oh iya. Jadi bukan circular reasoning kalau seperti itu. Iya. Dan juga tidak tidak kemudian dengan menuhankan akal dan wahyu. Nah, jadi itu satu hal. Kemudian kesimpulan adanya Tuhan, gitu ya. Dan Al-Quran disampaikan Al-Quran di situ adalah informasi yang benar karena berasal dari Tuhan, kan gitu. Oh iya. Nah, artinya ya di luar soal bukti rasional tadi, semuanya kita imani. Misalnya Allah bilang wa huwa sami'ul basir, gitu ya. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Itu tidak dari wahyu kita tidak bisa membuktikan secara rasional. Ada yang cukup lemah itu argumennya ya. Tapi itu bisa kita dapatkan dari wahyu dan itu valid gitu. Dan itu bisa kita yakini karena sudah ada bukti logis. Betul. Premis awalnya kan. Kita udah tahu Tuhan itu ada, kita udah tahu Quran ini benar. Gitu. Artinya semua yang diucapkan Al-Quran ini, dikatakan Quran ini pasti benar. Pasti benar begitu. Nah, termasuk tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang itu tentu kita terima. Dan itu juga manhaj Imam Sanusi dan para teolog yang lain ya, bahwa yang kita terima dari ayat-ayat mutasyabihat gitu ya. Ya ya kita yakini, kita amani, kita imani. Sebagaimana datangnya kan gitu kan, katanya kan di Jawahar Tauhid misalnya ya, kullu nasin awhamat tasbiha gitu ya, awilhu aw fawwid warum tanziha. Kan segala ayat yang seperti mengindikasikan mutasyabihat, mengindikasikan ketubuhan seperti makhluk, itu kita tafwidkan atau kita takwilkan gitu. Tafwidkan serahkan kepada Allah maknanya, atau tadi apa makna yang masih mungkin begitu ya di antara makna-makna kemungkinan yang lain. Artinya no comment lah Mas. Artinya bisa dibilang no comment, serahkan kepada Allah. Gitu. Tapi kita mengimani bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, baik dari sisi rasional maupun dari wahyu. Laisa kamitslihi syai'. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya di ayat-ayat yang lain pun kayak awal-awal surah itu di tafsir-tafsir banyak ya Mas ya. No comment kan. Orang pasti ya Allahu a'lam gitu. Allahu a'lam, betul. Yang kedua tadi tentang ini Mas. Mungkin selain ya sama saja ya, mukjizat dan hal-hal gaib ini loh. Hal gaib, betul. Melihat ini dari sudut pandang sains ya, khodam gitu misalnya. Ya, pertama memang tadi ya, metodologi saintifik itu hanya meneliti fenomena alam yang berulang dan bisa diukur, diobservasi. Gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu nggak bisa kita ukur, nggak bisa diobservasi, dan nggak berulang gitu misalnya ya, maka sains nggak menjelaskan itu.
artinya itu di luar domain sains. Ya, hal yang gaib ya, termasuk tadi jin misalnya, malaikat. Tapi apakah berarti mempercayai jin, malaikat itu tidak rasional? Atau tidak malah langsung semata-mata tidak mempercayai sains? Tidak percaya saya sebenarnya enggak juga, gitu ya. Karena tadi kalau kita sudah membuktikan adanya Tuhan dan bahwa Al-Quran itu wahyu Tuhan, semua yang datang dari situ kan wajib diimani. Nah, dan adanya jin, malaikat itu bukan sesuatu yang mustahil secara rasional. Walaupun dia tidak bisa dibuktikan. Walaupun tidak bisa dibuktikan oleh sains. Iya, tapi secara rasional. Secara rasional kan tidak mustahil. Seperti adanya yang lain-lain. Unicorn gitu. Itu kan itu tidak bisa dibuktikan oleh sains, tapi itu juga bukannya tidak rasional. Itu mungkin. Maka ketika wahyu yang sudah valid bahwa itu dari Tuhan mengatakan bahwa itu ada, kita mengimaninya. Maka kita mengimaninya. Dan itu bukan berarti kita mengada-ada ya. Maksudnya ada sesuatu fenomena gitu ya. Wah, ini jin nih. Bukan berarti selalu seperti itu. Iya. Tidak semua tidak terus semua hal itu langsung. Kalau gitu kan sains juga bisa berkembang ya. Iya. Tapi kita percaya bahwa itu mungkin gitu. Dan itu terjadi. Dua kan dari Mas Yusuf sama awal tadi, Mas. Tentang apakah sifat Tuhan yang wajib asar lah jejak dengan independensi Tuhan. Independensi Tuhan. Oke, itu pertanyaan yang juga sangat menarik ya. Karena dalam sejarah ya itu pertanyaan karena bagi Tuhan itu nggak bisa harus lepas dari semuanya, kita nggak bisa menyifati dia dengan apapun. Sifat maknawiyah duluan. Dan itu harusnya nggak bisa ditolak karena itu konsekuensi gitu ya. Konsekuensi itu komentarnya terhadap filsuf. Nah, bagaimana dengan terhadap Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah itu percaya bahwa Allah itu berkehendak atau misalnya berilmu atau misalnya apa, tapi tidak dengan sifat gitu ya. Tapi bidzatihi gitu bilangnya. Nah, ya kontra argumennya adalah kalau Tuhan itu berkehendak dengan zatnya misalnya, atau berilmu dengan zatnya, atau apalagi dengan zatnya, itu nanti melanggar hukum identitas. Karena kekuasaan itu beda dengan ilmu. Ilmu itu beda dengan kehendak. Kehendak itu beda dengan hidup. Nah, kalau semuanya itu tidak dibedakan gitu ya, dengan sifat gitu dalam artian ya, maka nggak make sense gitu. Iya, jadinya malah bergabung sama tanah gitu ya, nggak ketahuan. Nah, apakah itu berarti Tuhan tidak independen? Enggak. Tuhan itself itu independen, tapi bukan berarti sifat Tuhan ini tuh malah menjadi sesuatu yang yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan, nggak, justru harus ada gitu. Justru harus ada, itu konsekuensi rasional. Nah, tentu pembahasan lebih dalamnya nanti lebih dakyat buku selanjutnya Mas. Moga merujuk ke mutawalat gitu. Nah, ini sekalian tadi Mas, karena nanggung tentang sifat Tuhan tadi, dari pertanyaan Mas Supriyadi juga tadi. Apakah sebenarnya pendekatan teks ya untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan ini, pendekatan teks ini, apakah satu-satunya pendekatan untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan ini? Atau malah kita bisa dari pengetahuan rasional kita bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan ini. Iya, mungkin terakhir ya, belum. Iya, terakhir. Belum adzan ya. Adzan dulu mungkin ya. Apa gimana? Kita tunggu dulu. Kita lanjut sebentar. Iya. Ya, bismillah. Jadi pertama, akal itu bisa membawa kita pada kesimpulan tertentu nih tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, itu sudah kita lihat bersama gitu ya. Tapi bukan berarti akal itu bisa membuat kita sampai pada pengetahuan hakiki tentang Tuhan, karena itu mustahil. Kenapa? Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Tuhan itu tidak terbatas ya, sedangkan akal kita terbatas. Nah, disitulah maka ya tadi wahyu memiliki peran.
termasuk sebagai menjelaskan cahaya tadi Mas ya. sebagai cahaya tadi, termasuk menjelaskan bahwa Tuhan itu maha sempurna dan semua yang muncul di benak kita tentang Tuhan itu berbeda dengan itu gitu. Karena nggak sampai gitu ke situ. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyimpulkan apapun. Iya. Bisa, tapi ada batasnya. Begitu, Artinya kan? ketika misalnya akal memikirkan Tuhan yang wah dia maha suci dan segala macam dan tidak terangkum segala macamnya, ya. Untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan yang runut lah ya. Runut. Tuhan harus ada, Tuhan harus tidak dan lain sebagainya gitu ya, Mas ya. Betul. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya, gimana Kun? Kita tunggu azan dulu sebentar ya. Ya. Nah. Ya, teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, mungkin ini sekalian penutup Mas ya. Kira-kira dari semua dari semua obrolan tadi. Ya sebagai penutup juga ya, saya kira kali aja ada teman-teman lain lagi yang ingin bertanya. Kita anggap pertanyaan terakhir lah dari teman-teman yang di sini. Mbak-mbaknya barangkali ada yang atau semuanya sudah hakul yakin Tuhan itu ada ya. Tidak ada masalah dengan akidah ya. Kira-kira ada lagi dari teman-teman? Dari mas-masnya? Mbak Vina ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ya, oke Mas. Ini sekalian ini nanti kita tutup Mas ya. Yeah. Dengan obrolan tadi, sebenarnya mungkin ya salah satu yang bisa saya highlight ya teman-teman ya. Mungkin seperti tadi Mas Al bilang ke kita semua bahwa sebenarnya di masyarakat kita atau di lingkungan kita seringkali hal-hal yang bersifat keimanan atau hal-hal yang bersifat tentang ketuhanan itu agak seakan-akan tabu dipertanyakan. Maksudnya ngapain mempertanyakan keimanan begitu? Kalau kamu sholat mah sholat aja, kalau kamu beriman mah beriman aja, kalau kamu percaya Tuhan ya percaya saja gitu. Tapi dari obrolan kita tadi mungkin ada satu hal penting yang saya kira perlu kita garis bawahi benar-benar ya, bahwa tidak, sebenarnya bukan berarti wahyu bisa merangkum penjelasan dengan wahyu ini lebih pasti gitu. Kita butuh dua-duanya. Kita butuh akal sebagai sebagai pembuka jalan. Ya bagaimana kita akan memikirkan wahyu begitu ya tanpa akal. Tapi kita juga butuh wahyu bukan semata-mata akal untuk memberikan cahaya kepastian, untuk memberikan hal-hal yang bernilai pasti. Mungkin kita tahu bahwa Tuhan itu pasti mendengar, tapi kalimat bahwa Samiul Basir itu hanya datang dari Quran begitu, tidak datang dari pikiran kita gitu. Barangkali demikian teman-teman. Mungkin terakhir saya ingin Mas Ataka juga buat kasih penutupan barangkali begitu Mas ya, atau closing statement lah ya. Siap. Bagaimana kita ini biar semakin mantap dalam berakidah begitu ya. Ya mau Mas. Siap. Ini masih ada mic-nya ya? Oh iya, masih ada. Oke, siap.
Ya, terima kasih rekan-rekan. Mungkin dari saya nggak banyak lagi begitu ya. Intinya saya mengucapkan terima kasih sekali atas pertanyaan, masukan, kritikan tadi ya, termasuk juga kemarin di UIN Saiful juga pertanyaannya sangat dake, bagus dan ini ya. Alhamdulillah juga membuat saya juga banyak berpikir ya. Karena memang ini usaha kolektif lah ya. Karena ya saya terus terang nggak menyangka bahwa tidak sedikit yang juga ya concern atau tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Alhamdulillah tentu ini karya yang sangat tidak sempurna. Sebagaimana tadi saya singgung di awal ya, ini tidak pernah ada niatan sama sekali jadi buku. Cuma jadi tulisan berseri di blog saja. Makanya kemarin ada yang komentar ya, Mas Wawan ya, ini kok nggak ada referensinya? Mas, jadi buku aja nggak ada niatan apalagi referensi gitu ya. Jadi mohon dimaafkan atas kekurangannya. Ya insya Allah nanti kita banyak hal Mas ya. Meskipun saya kalau ditanya referensi dari mana saya harus nyari lagi Mas. Tapi ya itu tadi ya, moga-moga malah saya berharap dari sini itu rekan-rekan yang lain ya, insya Allah itu juga terpantik untuk menulis gitu ya, menulis yang sejenis, merespon, menanggapi, membantah gitu ya. Feel free, ini diskusi yang yang terbuka gitu ya, sebagaimana meskipun saya bukan teolog, tapi ya sebagaimana ilmuwan atau teolog dulu itu juga berdiskusi dan berargumen gitu ya. Karena tadi pada akhirnya ya kita orang yang insya Allah concern terhadap kebenaran gitu ya. Jadi ya kalau kita sama-sama mencari kebenaran harusnya no hard feeling kan gitu ya. No hard feeling. Seperti itu. Jadi mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Taka. Terima kasih banyak buat Mas Taka, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman Reni Turos, teman-teman dari luar juga, Mas Salim, Mas Fauzan, terima kasih banyak sudah hadir di kantor kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung di Zoom Meet. Ya ini makin membuat kita semakin bersemangat ya untuk bikin logika keimanan keliling 2 gitu Mas. Ya mungkin nanti di kota yang berbeda ya. Oh boleh Mas ke Sumatera gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Besok insya Allah kita masih akan ada satu rangkaian acara lagi di Universitas Paramadina. Ya nanti kita biarkan Mas Ataka istirahat sebentar ya kan, tarik nafas malam ini untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan daki lainnya. Semoga besok juga berjalan dengan baik dan seru. Mohon doanya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.